tahun 25 sebagaimana diketahui kan banyak program prioritas presiden ya, sangat menjadi perhatian seluruh publik. Nah, tentu saja terhadap program-program prioritas ini kita harus kawal supaya pelaksanaannya baik, pertanggungjawabannya juga. Alhamdulillah tahun 2025 ini kita berhasil memperoleh opini tertinggi. Halo Sobat Interest, selamat datang di podcast Voice of Treasury, di mana kita akan berbincang seputar keuangan dan perbendaharaan negara. Bersama saya Dimas Hariwo, dan kali ini kita akan lebih dalam lagi mengulik tentang laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, namun kali ini dengan empunya langsung. Telah hadir di tengah kita ada Ibu Halimah Pujiastuti, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat datang Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu kesibukan Ibu dan rekan-rekan di Direktorat APK terkait dengan LKPP kali ini Bu? Kalau sekarang ini bulan Juni ya, jadi mungkin kita sudah dalam tahap akhir di mana hasil pemeriksaan BPK sudah disampaikan kepada DPR dan pemerintah. Jadi mungkin tahap selanjutnya adalah pengundangan ya. Baik. Terkait dengan LKPP Bu, kami kemarin juga sudah berdiskusi dengan ada beberapa narasumber lain. Nah, ini yang saya dan juga rekan-rekan biasanya baca itu kan LKPP yang sudah jadi. Nah, tapi kami ingin menggali lagi Bu lebih dalam, sebetulnya bagaimana Bu untuk rekan-rekan itu menyiapkan atau menyusun LKPP hingga nanti final disampaikan ke BPK. Ya, jadi memang kalau kita bicara LKPP ya, LKPP itu kan merupakan gabungan dari seluruh satker di kementerian lembaga plus bendahara umum negara. Jadi gabungan dari transaksi baik pendapatan maupun belanja di seluruh satker dan kementerian lembaga plus BUN itu nanti akan dikonsolidasikan menjadi LKKL dan LKBUN, kemudian baru dari LKKL dan LKBUN itu digabungkan menjadi satu set laporan keuangan yang jadi pertanggungjawaban pemerintah pada DPR dan kepada publik yang berupa LKPP. Jadi LKPP itu disusun secara bottom up ya, dari level satker yang paling bawah sampai kemudian di level pemerintah pusat, gitu Mas. Tapi ini belum terkait dengan laporan kinerja ya Bu ya? Oh belum. Untuk laporan kinerja secara mandat perundangan itu ada di Kementerian Pan-RB. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan, CQ, Direktorat APK bertanggung jawab dalam mensupport ketersediaan data. Dan tahun 2026 seiring nanti juga dengan revisi PP 8 itu nanti kita akan memberikan support data melalui Sakti yang bisa diakses langsung oleh Menpan RB. Hal yang sekarang ini belum gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat laporan kinerja 24, 25 itu seolah-olah belum nyambung dengan LKPP karena aktivitas datanya baru akan dilakukan di tahun 2026. Bu, untuk SAP ini sendiri kan saat ini sudah berbasis akrual dan sudah jalan kira-kira 1 dekade ya Bu ya, lebih bahkan. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar dalam proses aktualisasi menggunakan akrual dan bagaimana kemudian Direktorat APK menjawab tantangan ini Bu? Tantangan terbesar memang ini ya, sudah dilakukan lebih dari 10 tahun. Nah, tantangan terbesarnya saat ini adalah dinamika transaksi pemerintah, kebijakan pemerintah yang kita mungkin tidak pernah prediksi gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Namun kita beruntung juga seiring dengan transaksi pemerintah yang makin dinamis, tetapi kita juga disupport oleh sistem yang makin matang gitu. Sistem kita, aplikasi kita makin mature, artinya digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini terbukti sangat membantu dalam proses
memitigasi segala resiko terhadap transaksi-transaksi baru gitu. Jadi tantangannya lebih kepada dinamika transaksi yang harus kita respon dengan regulasi yang lebih fleksibel, SDM dan sistem yang lebih agile kayak gitu ya. Dan sampai dengan saat ini hal tersebut masih bisa kita kerjakan dengan meskipun ada beberapa kendala ya di awalnya, tapi pada akhirnya itu bisa diatasi dengan baik gitu ya. Jadi tantangan-tantangan yang mengemuka dengan sinergi, kolaborasi dan juga tadi proses digitalisasi yang terus diimprove dan juga solidnya tim di Kementerian Keuangan itu membuat semua hal tantangan tadi menjadi lebih mudah. Kalau tadi sempat disinggung Bu soal digitalisasi, kita punya SPAN dan Sakti. Apakah itu juga turut mendukung untuk penyusunan LKPP, Bu? Oh sangat, SPAN dan Sakti dalam penyusunan LKPP itu kita memang rely on SPAN dan Sakti. Karena dalam penyusunan LKPP itu sekarang ini tidak ada lagi proses transaksi yang dilakukan secara manual di luar sistem. Jadi semua transaksi sudah tercapture di dalam sistem, baik di dalam SPAN Sakti di seluruh satker, baik di Indonesia dalam negeri maupun satker kita yang di luar negeri. Dan itu sangat memudahkan kita dalam mengkonsolidasikan seluruh transaksi ini. Baik, tadi sempat disinggung, ada satker di dalam negeri, ada satker di luar negeri. Nah, saya kepo ini, sebetulnya jumlah satkernya ini ada berapa, Ibu? Satkernya ribuan ya. Ribuan ya, Bu ya. Kalau untuk KL mungkin sekitar 18.750-an ya. Dari seluruh kementerian lembaga, 98 kementerian lembaga. Kemudian di LK-Bunnya juga sekitar ada 700-an. Jadi kalau di total ya hampir 20.000 satker yang berkontribusi dalam penyusunan LKPP tahun 2025 ini. Nah, mekanismenya bagaimana tuh Bu untuk menyusun ini laporan data masuk dari hampir 20.000 satker ini, Bu? Ya, jadi itu tadi kita beruntung bahwa saat ini sistem dan aplikasi SPAN Sakti itu sudah sangat advance ya. Sehingga satker-satker kita yang di pelosok dari Aceh sampai Papua itu semuanya bisa mengakses dengan mudah. Sehingga semua proses transaksi itu dilakukan saat transaksi itu terjadi tanpa delay. Ya. Yang kedua juga sehingga dari satker nanti kalau misalnya mereka ada kendala, peran teman-teman kita di KPPN, di Kanwil itu juga sangat signifikan gitu ya. Karena tidak mungkin seluruhnya kalau ada permasalahan di tempat-tempat yang remote itu bisa dikerjakan langsung oleh kita yang di pusat gitu. Jadi prosesnya seperti tadi yang saya sampaikan, prosesnya adalah bottom up dari satker kemudian ke wilayah ke eselon satunya ke kantor pusat KL masing-masing, membuat LKKL, kemudian itu disampaikan ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah DJPB, Sekudit APK, kemudian digabungkan menjadi LKPP. Nah, meskipun transaksi itu dibukukan di satker dari Sabang sampai Merauke dan dilakukan by system ya, secara aplikasi lewat SPAN Sakti, kami di sini dan juga KPPN bisa memonitor seberapa progres mereka gitu. Sehingga nanti kalau ada yang delay, oh ini waktunya laporan bulanan atau triwulanan harusnya sudah sekian persen kok masih sekian persen gitu ya dari sisi bookkeepingnya. Nah itu bisa langsung kami monitoring, kemudian kita komunikasikan dengan KPPN gitu. Jadi peran dari satker, KPPN, Kanwil, kemudian kantor pusat itu dengan kolaborasi yang baik sehingga tadi proses bottom up itu bisa tervalidasi secara memadai gitu. Ini berarti hajat besar ya Bu ya dari iya benar. Juga lintas ada nasional soalnya kan. Di satker, di Kanver. Nah, kemudian Bu setelah ini disampaikan ke BPK, tentu kan ada beberapa catatan atau apa yang kemudian menjadi perhatian dari BPK. Ada tidak Bu yang menjadi perhatian oleh BPK dalam tahun-tahun terakhir dan bagaimana kemudian Direktorat APK
mencoba untuk menyelesaikan masalah itu? Untuk mungkin kita bicara 25 ya, karena kan kondisi 24 dan sebelumnya dengan 25 ini sangat berbeda ya. Baik dari sisi transaksinya, coverage-nya, maupun juga dari sisi SDM ya, karena di tahun 25 ini dengan kabinet yang baru, banyak pejabat yang baru, menteri baru yang mungkin belum pernah berurusan dengan masalah laporan keuangan, pertanggungjawaban kan gitu ya. Jadi tantangannya mungkin yang pertama tahun 25 sebagaimana diketahui kan banyak program prioritas presiden ya yang itu sangat menjadi perhatian seluruh publik. Misalnya terkait dengan BGN, dengan makan bergizinya gitu ya. Kemudian dengan koperasi merah putih, kemudian ketahanan pangan dengan cetak sawah, dengan desa nelayan dan lainnya. Nah, tentu saja terhadap program-program prioritas ini kita harus kawal supaya apa? Supaya pelaksanaan dan perlaksanaannya baik, pertanggungjawabannya juga. Karena biasanya kita hanya fokus kepada penyelesaian kegiatan. Tapi pertanggungjawaban itu biasanya orang mikirnya, nanti juga bisa gitu ya, belakangan gitu. Tapi karena proses audit dan pertanggungjawaban itu sudah sangat firm timeline-nya, maka kita harus kawal itu. Nah, apa yang kita kerjakan di APK ini ada pembinaan secara rutin, reguler ke seluruh KL, edukasi, kemudian juga masalah komunikasi ya dengan KL. Kita juga ada di APK ini munculkan program 2 mingguan sosialisasi dan secara kayak coaching gitu ya kepada KL yang kita sebut dengan Bima Sakti, itu 2 mingguan ada agendanya gitu, dan biasanya kita udah broadcast ke KL-KL awal bulan. Jadi misalnya bulan Juni itu di awal bulan Juni sudah di broadcast nanti agendanya apa saja. Nah, tentu saja pada tahun 25 karena banyak hal baru tadi, SDM-nya baru gitu ya, organisasinya baru, kemudian program prioritasnya sangat signifikan nilainya, sehingga kami juga mewajibkan atau mengharuskan tim pembina ini lebih lebih dekat lagi gitu ya, lebih sering gitu dalam memonitor karena KL binaannya. Sehingga dengan komunikasi yang baik, itu setiap ada kesulitan di KL, itu bisa langsung kita komunikasikan. Kalau di level teknis ini nggak selesai, itu bisa langsung diangkat di level pimpinan gitu. Nah, itu terus dilakukan terus sepanjang tahun sampai dengan penyusunan laporan keuangan gitu ya. Sehingga hal-hal yang tadi kira-kira ada risiko audit, nah itu kita komunikasikan dari awal, kita koordinasi juga dengan BPK yang akhirnya sepertinya sih bisa ditangani ya gitu. Kira-kira seperti itu. Bu, boleh di-spill nggak sih Bu, hasil dari LKPP kita tahun 2025 itu meraih predikat opini apa Bu? Kita semua dari tahun 25 dengan segala upaya tadi ya, best effort untuk seluruh stakeholder kita dan juga kita sendiri di Kementerian Keuangan, tidak hanya di APK dan Perben tapi juga seluruh eselon 1 di Kementerian Keuangan, support dari pimpinan juga. Alhamdulillah tahun 2025 ini kita berhasil memperoleh opini tertinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian untuk LKPP, juga wajar tanpa pengecualian untuk LKBUN, dan wajar tanpa pengecualian untuk seluruh kementerian lembaga kecuali 1 KL saja yang WDP. Jadi ini menurut kami mungkin ini adalah capaian terbaik ya sepanjang sejarah penyusunan LKPP, karena hanya menyisakan 1 KL saja yang tidak WTP gitu ya. Kalau untuk yang kementerian lembaga baru, apakah sejauh ini aman Bu untuk pelaporannya? Nah, itu kita mikirnya pada tahun 25 karena ada 12 KL yang dilikuidasi ya.
proses likuidasi 12 KL itu sudah tantangan tersendiri karena BPK menargetkan dalam penyusunan LKKL tahun 25 semuanya harus sudah selesai. Ya ini bisa dipahami juga karena kalau nggak ditarget secara ketat seperti itu, pengalaman sebelumnya ini selalu ketinggalan gitu ya, selalu menyisakan PR gitu. Sehingga dengan target yang ketat, mau tidak mau KL dan juga kita di Kementerian Keuangan harus ya sebenarnya extra effort juga gitu ya untuk memastikan bahwa KL yang terlikuidasi itu bisa menyelesaikan PR-nya dengan baik. Kemudian KL baru yang dipecah itu juga sudah bisa mandiri karena karena kenyataannya ini ya Mas ya, tidak semua KL yang pecah itu kemudian SDM-nya dipindahkan juga gitu ya. Ya biasa kan kita seperti itu ya, kalau misalnya dipecah biasanya ngambil yang bagus-bagus gitu ya. Yang kualitasnya nomor 2 dan seterusnya itu dipindahkan gitu. Nah, kita mendampingi yang seperti ini. Jadi tadi yang seperti kami sampaikan, di antara tantangan itu salah satunya yang mendampingi yang baru-baru ini gitu. Tapi alhamdulillah ternyata yang kita prediksi dia akan ketinggalan ternyata bisa catch up gitu, dan hasilnya sangat sempurna ya karena memperoleh opini WTP. Baik. Nah, kemudian terkait dengan nanti rencana ke depannya Bu, bagaimana Direktorat APK sedang menyusun prioritas untuk RUU P2APBN, rencananya program apa saja itu yang sedang disiapkan? Memang untuk tahap akhir dalam pertanggungjawaban adalah menyusun RUU P2APBN ya Mas ya. Dimana kalau sekarang ini tahapannya kita sudah menyusun draftnya, kemudian biasanya nanti kita tim PAK dengan seluruh stakeholder ya, karena kalau secara peraturan perundangan memang kita harus ada PAK dulu dengan beberapa KL, kemudian Setnek dan juga Kementerian Hukum. Nah, sekarang ini prosesnya sudah PAK. Kemudian setelah itu ada FGD atau uji publik. Kemudian nanti akan ada surat Menteri Keuangan ke Kumham untuk meminta harmon. Kita targetkan sih dari harmon itu sudah selesai di pertengahan bulan ini. Dan kemudian kita langsung sampaikan ke DPR gitu ya. Ke Presiden dulu, nanti baru Presiden ke DPR gitu. Harapannya sih sebelum akhir bulan itu pemerintah sudah menyampaikan draft RUU yang sudah selesai harmonisasinya ini dari Presiden kepada DPR RI. DPR RI itu punya waktu untuk membahas peraturan perundangan itu, kita harapkan sih Agustus semuanya sudah selesai ya, paling lambat lah ya, paling lambat undang-undangnya sudah ditetapkan. Gitu. Baik, tadi WTP ke berapa jadinya Bu? WTP ke 9. 10 berturut-turut ya, 10 berturut-turut ya. Untuk 3 laporan ya. Ya, LK. Selamat untuk opini WTP ke-10 secara berturut-turutnya Ibu, dan nanti sukses untuk proses di Direktorat APK bersama teman-teman hingga P2APBN. Ya, makasih. Dan terima kasih juga untuk Sobat Interest yang telah menyaksikan podcast Voice of Trust ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.